Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Terutama orang-orang yang masih selalu setia dan menantikan video-video yang saya upload. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai sampai kapan sebenarnya kontak darurat itu akan terus dihubungi oleh debt collector pinjaman online. Nah, ini ada yang bertanya seperti itu. Mungkin karena takut, karena malu, kontak daruratnya terus dihubungi sehingga menanyakan sampai kapan sebenarnya kontak darurat akan dihubungi oleh DC pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kontak darurat adalah nomor yang dicantumkan ketika ada nasabah ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Dan itu berdasarkan aturan dari perusahaan pinjaman online yang meminta kontak darurat sebagai nomor referensi apabila suatu saat nanti nasabah tersebut sulit dihubungi, sehingga pinjaman online bisa menghubungi kontak darurat tersebut untuk menanyakan keberadaan nasabah pinjaman online tersebut. Nah, kontak darurat biasanya dilampirkan atau dicantumkan ada beberapa kontak darurat. Setiap pinjaman online berbeda-beda dalam meminta nomor kontak darurat. Ada pinjaman online yang hanya meminta satu nomor kontak darurat saja. Lalu ada juga yang meminta 2, meminta 3, meminta 4. Dan contoh-contoh kontak darurat yang bisa dilampirkan itu seperti pasangan hidup kita, istri atau suami, lalu anggota keluarga kita, anak, ataupun kakak kandung kita, saudara kita, teman sekolah kita, itu bisa dijadikan kontak darurat. Tetapi ketika kita mencantumkan nomor kontak darurat itu tidak boleh sembarangan. Kita harus betul-betul meminta izin dulu kepada orang yang akan dijadikan kontak darurat tersebut, sehingga ketika suatu saat nanti nasabah atau kita telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kontak darurat tersebut ketika dihubungi oleh DC Pinjol tidak akan kaget karena mereka sudah tahu bahwa nomor tersebut sudah dijadikan kontak darurat oleh kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin minjol itu berhati-hati ketika ingin mencantumkan nomor kontak darurat. Jangan sampai orang lain yang tidak kita kenal kita cantumkan sebagai nomor kontak darurat, karena khawatir nanti ada semacam perselisihan ketika Anda telat bayar di pinjol tersebut. Kontak darurat Anda dihubungi dan dia merasa tidak enak, tidak nyaman ketika terus-terusan setiap hari, setiap waktu dihubungi oleh DC pinjaman online. Lalu sebenarnya sampai kapan sih kontak darurat tersebut akan dihubungi oleh DC pinjaman online? Ini menurut pengalaman dari orang-orang yang pernah minjol, lalu orang-orang yang pernah mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, otomatis ada kontak darurat yang dihubungi. Ketika kita sebagai nasabah pinjaman online mengalami kesulitan ekonomi, tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjaman online, otomatis kita akan terus-terusan dihubungi, akan terus-terusan ditelepon oleh DC pinjaman online tersebut. Apabila kita mengabaikannya, tidak merespon penagihan dari DC pinjol tersebut, ada telepon tidak diangkat, ada WhatsApp tidak dibalas, tidak dibuka, nah otomatis si DC pinjol tersebut akan menghubungi kontak darurat yang kita cantumkan ketika pertama kali meminjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut. Karena itu sebagai nomor referensi untuk menanyakan keberadaan kita yang telat bayar di pinjaman online. Dan berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah dijadikan kontak darurat di perusahaan pinjaman online itu, katanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan terus-terusan dihubungi oleh DC pinjaman online. Karena mungkin nasabahnya sulit dihubungi atau nasabahnya belum melakukan pembayaran, nasabahnya itu sulit dicari, akhirnya kontak darurat dijadikan alternatif untuk menanyakan keberadaan nasabahnya yang telat bayar atau yang gagal bayar tersebut. Pengalaman dari orang-orang yang dijadikan nomor handphonenya sebagai kontak darurat itu berbeda-beda. Ada yang hanya selama 1 minggu dihubungi, ada yang udah 2 minggu telat bayar terus masih dihubungi, terus ada yang sudah 1 bulan juga masih dihubungi. Karena mungkin yaitu nasabahnya menghilang ataupun sulit dihubungi.
Itulah salah satu penyebab kenapa kontak darurat dihubungi, akibat nasabahnya tidak merespon, akibat nasabahnya tidak pernah bisa dihubungi atau nomornya tidak aktif, WhatsApp-nya tidak aktif, emailnya tidak aktif. Makanya ketika kalian meminjam uang di aplikasi pinjaman online dan diminta untuk mencantumkan nomor kontak darurat, sebaiknya adalah mencantumkan nomor-nomor yang kita kenal, lalu kita sampaikan dan kita meminta izin kepada orang tersebut untuk dijadikan nomor handphonenya sebagai kontak darurat. Oke, itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa saja ketika kalian mengalami kesulitan ekonomi yang awalnya terus-terusan berusaha membayar utang di pinjaman online tersebut karena mungkin ada musibah, diberikan musibah oleh Allah sehingga kalian terpaksa tidak bisa melakukan pembayaran lagi di pinjaman online. Mungkin karena kesulitan ekonomi bisa saja, atau ekonomi kalian lagi hancur, violet, dan usaha kalian juga lagi hancur, violet, lagi bangkrut, bisa saja itu terjadi. Segala sesuatu ada kemungkinan terjadi. Makanya sekali lagi ketika kalian ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online, jangan lupa ketika diminta untuk mencantumkan nomor kontak darurat, usahakan kontak darurat tersebut orang yang betul-betul kita kenal, orang yang tahu bahwa nomornya dijadikan kontak darurat. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih minjol, kalau memang Anda sudah kesulitan, tidak bisa lagi melakukan pembayaran, tidak punya uang lagi untuk membayar, sebaiknya stop pembayaran. Kalian fokuskan dulu kebutuhan kalian sehari-hari, kebutuhan keluarga kalian, jangan mengutamakan pembayaran di pinjaman online, tetapi kalian kelaparan, kalian tidak punya uang untuk makan, itu salah besar. Lebih baik gagal bayarkan dan stop pembayaran di pinjaman online, utamakan keberlangsungan hidup kalian. Karena itu adalah penting dan wajib dilakukan, apalagi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah berkeluarga, mungkin kan diprioritaskan itu kebutuhan keluarga dulu, kebutuhan makan istri, kebutuhan makan anak, kebutuhan makan suami. Jangan sampai terabaikan hanya karena ingin membayar utang di pinjaman online. Dan buat teman-teman yang masih dalam kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, dan mengalami keterpurukan dalam segala hal, jangan lupa kalian untuk bangkit dan selalu meminta pertolongan sama Allah, memohon bantuan sama Allah, taubat sama Allah, berbanyak ibadah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak tahajud, sholat duha, dan segala macam ibadah yang itu akan bisa membawa kalian ke hal-hal yang lebih positif. Dan insya Allah kalau kalian terus-terusan ikhlas beribadah sama Allah, ikhlas memohon ampun sama Allah, tobat sama Allah, insya Allah Allah akan membantu kalian. Allah akan menunjukkan jalan keluar atas segala permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam kesulitan ekonomi dan betul-betul tidak mampu lagi untuk membayar utang di pinjaman online, segera stop pembayaran, gagal bayarkan. Kalian fokuskan pada kebutuhan kalian, tetap semangat bangkit dari keterpurukan. Jangan lagi kalian berusaha untuk membayar pinjaman online sementara hidup kalian berantakan karena tidak punya uang untuk makan, tidak punya uang untuk ngasih makan keluarga. Itu lebih baik fokuskan dulu pada kebutuhan kalian. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat, perjuangkan hidup kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.